Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran seni budaya bersama Ibu Cika. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang merancang pementasan teater modern. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang merancang pementasan teater modern, marilah kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan seni teater. Nah, seni teater adalah ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui pemeranan yang mengacu pada naskah atau teks yang melukiskan konflik manusia dalam bentuk dialog dan dipresentasikan melalui pertunjukan di hadapan penonton. Setelah kita sudah mengerti dari konsep dasar yang dimaksud dengan seni teater, maka selanjutnya kita akan masuk kepada teknik tata pementasan teater modern. Di sini terdapat elemen visual yang ada dalam pementasan teater modern. Ada tata panggung, tata busana, tata rias, tata cahaya, tata musik, dan bunyi. Kita akan bahas satu persatu. Tata panggung. Tata panggung adalah bisa disebut juga dengan istilah scanering atau tata dekorasi. Gambaran tempat menampilkan pertunjukan yang diwujudkan oleh tata panggung dalam pementasan sehingga sebuah pertunjukan dapat berjalan dengan baik. Tata panggung juga bertujuan dalam menunjang peran dalam memainkan lakon atau pemain. Selanjutnya, tata busana. Tata busana adalah pakaian dan segala perlengkapan yang mendukung untuk menggambarkan tokoh yang dimainkan. Tata busana juga termasuk segala aksesoris seperti topi, sepatu, syal, kalung, gelang, dan segala unsur yang melekat pada lakon. Selanjutnya, tata rias. Tata rias adalah penyempurnaan penampilan wajah, menggambarkan karakter tokoh peran, memberikan efek gerak pada ekspresi pemain, menegaskan garis wajah sesuai dengan karakter tokoh peran, dan menambah aspek dramatis lakon tersebut. Seperti yang tergambar pada gambar yang di samping ini, bagaimana lakon menggunakan tata rias yang mencolok agar penonton dapat melihat dengan jelas mimik wajah, ekspresi gerak, dan garis wajah pemain tersebut. Selanjutnya, tata cahaya. Salah satu unsur penting dalam pementasan teater adalah cahaya atau lampu. Lighting adalah penataan peralatan pencahayaan. Dalam hal ini untuk menerangi panggung yang mendukung sebuah pementasan. Tanpa adanya lighting atau pencahayaan, maka pementasan juga bisa tidak akan terlihat oleh penonton. Karena pada umumnya pementasan teater modern dilakukan dalam gedung yang tertutup. Seperti itu. Jadi harus ada lighting atau lampu yang mendukung atau menunjang pertunjukan tersebut. Lighting atau cahaya juga berfungsi untuk membentuk situasi, menyiasati suatu gerakan pemain sehingga jelas tampak oleh penonton. Juga menjadi isyarat perpindahan adegan serta mempertajam ekspresi pemain. Selanjutnya, tata musik atau bunyi. Tata musik adalah pengaturan musik yang mengiringi pementasan teater yang berguna untuk memberikan penekanan pada suasana, permainan, dan mengiringi pergantian babak dan adegan.
di sini sebagai tanda pengenalan suatu acara juga menggunakan tata musik. Musik dan bunyi tersebut dapat disampaikan ke telinga penonton dengan menggunakan peralatan sound system yang lengkap. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep dan tahapan pementasan teater. Konsep pementasan. Isi konsep pementasan mencerminkan apa yang hendak disampaikan kepada penonton. Konsep harus dirancang dengan matang agar dapat menampilkan cerita secara baik. Penyusunan konsep pementasan dapat dimulai dari pemilihan naskah atau cerita yang akan ditampilkan, lalu pemilihan panggung yang cocok untuk menampilkan pertunjukan tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pemilihan tata rias, busana yang menunjang penampilan pementasan serta musik yang akan mengiringi pementasan teater. Dalam proses konsep pementasan ini, sutradara, pemain, kru sudah ditentukan. Mengadaptasi naskah, melakukan analisis isi, tema, lalu alur, latar belakang dari naskah yang akan dimainkan. Dalam proses ini, kalian harus membedah naskah tersebut. Setelah memahami keseluruhan isi naskah tersebut baru bisa kalian adaptasi atau disadur ulang dengan tidak melenceng dari benang merah suatu naskah. Selanjutnya adalah proses casting atau pemilihan peran. Casting dapat dilakukan melalui audisi atau penunjukan langsung oleh sutradara dengan syarat memenuhi kriteria yang diinginkan. Casting dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut. Yang pertama adalah casting by ability, merupakan pemilihan pemeran berdasarkan kecakapan. Nah, pemeran yang terbaik akan terpilih untuk peran penting atau peran utama. Yang kedua, casting by type, pemilihan peran berdasarkan kecocokan fisik atau watak si pemain. Yang ketiga, any-type casting, pemilihan pemeran yang bertentangan dengan fisik si pemain. Jenis ini menentang jenis perwatakan manusia secara konvensional. Setelah itu, casting to emotional temperament, pemilihan pemeran berdasarkan hasil observasi hidup pribadi si pemain. Selanjutnya, proses latihan dan pementasan. Yang pertama adalah reading. Membaca teks naskah dilakukan untuk mendapatkan maksud atau tujuan dari naskah lakon secara detail. Selanjutnya, menghafal dialog. Menghafal dialog adalah kegiatan menghafal yang dimulai sesegera mungkin setelah mendapatkan naskah. Semakin cepat dan tepat dalam menghafal naskah, maka semakin mudah menjalankan proses pementasan. Selanjutnya adalah komposisi. Merancang komposisi adalah merancang blocking, yaitu gerak atau kedudukan pemain dalam satu frame pertunjukan yang didukung dengan maksud yang tentunya karena tuntutan atau adegan yang harus dilakukan. Lalu, leveling adalah pengaturan tinggi rendahnya posisi pemain yang berguna memperjelas posisi pemain di atas panggung dan membantu sutradara dalam mendapatkan fokus dalam sebuah adegan. Lalu, balancing adalah pengaturan atau pengelompokan aktor di atas panggung yang bertujuan menghindari ketimpangan di atas panggung. Selanjutnya, latihan lanjutan. Latihan lanjutan pada tahapan ini biasanya mengembangkan
dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu sampai H-1 menjelang pergelaran di pentaskan. Latihan secara lengkap mulai dari set dekorasi, panggung, komposisi yang bertujuan untuk mengetahui kekurangan adegan yang harus diperbaiki. Oke, tuntas sudah penjabaran tentang teknik dan pementasan teater modern. Apakah anak-anak ibu sudah paham tentang merancang pementasan teater modern? Jika ada penjelasan yang kurang paham, anak-anak bisa langsung menghubungi ibu, bisa melalui WhatsApp atau email. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan tugas ini akan dikumpulkan di hari ini dengan batas waktu jam 7 malam. Berikut tugasnya. Nah, di sini sudah jelas ya penjelasan fungsi tata rias dan tata busana dalam pementasan teater modern. Nanti dijelaskan mengapa mengidentifikasi naskah perlu dilakukan dalam tahap pementasan teater modern, dan jelaskanlah 4 proses casting atau pemilihan peran yang dilakukan untuk mengisi tokoh-tokoh dalam naskah pementasan teater. Nanti dijelaskan juga semua tugas yang sudah yang ibu berikan, semuanya ada penjelasannya di slide sebelumnya. Tugas dibuat di buku catatan, lalu difoto dan dikumpulkan secara mandiri kepada ibu melalui WA atau email. Jika ada perintah tugas atau penjelasan yang kurang jelas, bisa langsung menghubungi ibu melalui WA atau email. Demikian penyampaian materi tentang pementasan teater modern. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan anak-anak ibu sekalian. Sekian dari ibu, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilindungi. Selamat belajar, tetap jaga kebersihan walaupun kita di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.